Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Berbulan-bulan dilanda kekeringan, ratusan warga di Lombok Tengah menyerbu penyaluran air bersih. Seorang tukang batako di Lombok Timur diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Jelang MotoGP, Pemda NTB menyiapkan 3 rute baru penerbangan dan fasilitas bus gratis bagi wisatawan. Seorang kurir sebuah jasa pengiriman barang bernama Saparudin berusia 21 tahun asal Desa Girisasa, Kecamatan Kuripan diringkus aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga mencuri paketan ponsel milik konsumen. Tersangka ditangkap atas laporan kantor jasa pengiriman tempatnya bekerja yang kehilangan 1 dus paketan berisi 10 unit ponsel yang sedianya dikirim ke alamat pemiliknya. Polisi menyita 10 unit ponsel yang dikuasai tersangka sebagai barang bukti kejahatan. Saparudin sebelumnya diminta kantornya mengambil sebuah paketan yang salah dikirim oleh kurir lain. Namun setelah diambil, pelaku malah membawanya pulang dan tidak mengembalikannya. Karena dirugikan harus membayar kerugian hingga 15 juta rupiah atas kehilangan barang konsumen, jasa pengiriman tersebut melaporkannya ke polisi. Pelaku ini merupakan salah satu karyawan di cabang atau agen perusahaan ekspedisi ini. Kemudian dia menyadari bahwa 10 HP ini bukan merupakan wilayahnya, merupakan salah kirim. Melihat kesempatan itu, pelaku kemudian mengambil dan menguasai barang tersebut. Tersangka mengaku berniat mengambil ponsel tersebut untuk dijual, namun keburu ditangkap polisi. Alasannya mengambil? Iya, kenapa sih? Karena ada kesempatan. Karena ada kesempatan. Terus itu bawa kemana HP itu? Bawa pulang. Bawa pulang. Sudah sempat sih dijual, sih digunakan atau apa? Tempat saya jual. Belum sempat dijual. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dan penggelapan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Badarudin, 36 tahun, seorang pembuat batako, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena mengedarkan narkoba di lingkungan Kebun Talo, Kelurahan Selong. Ia ditangkap di rumahnya saat sedang menunggu pembeli yang ternyata penegak hukum. Polisi menyita paket sabu-sabu seberat 15,7 gram dan timbangan digital sebagai barang bukti. Tersangka merupakan residivis yang tak jera berbisnis narkotika dan meresahkan warga sekitarnya. Kita amankan di wilayah Selong, Lombok Timur. Untuk barang bukti sendiri yang kita amankan ada diduga narkotika jenis sabu dengan berat 15,7 gram berat brutonya. Untuk pelaku sendiri merupakan residivis yang sebelumnya sudah pernah tertangkap, dan ini untuk kedua kalinya dia tertangkap kembali di wilayah Lotin. Ini memang jaringan lama namanya? Untuk jaringan, karena dia residivis, kami duga merupakan dia sudah lama bermain. Polisi masih mendalami asal muasal narkotika yang dijual tersangka. Atas ulahnya, Badarudin dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Saksikan langsung ke layar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan ratusan ribu warga masuk dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah bulan November nanti.
KPU mencatat daftar pemilih tetap sebanyak 994.467 orang berdasarkan hasil sidang pleno dan verifikasi faktual yang dilakukan komisioner sepekan lalu. Sebanyak 714 orang diantaranya dianulir dari data DPS karena dianggap bermasalah. Selain data ganda, warga yang dihapus dari DPT tersebut karena telah meninggal dunia dan pindah domisili. Nah, kami di KPU Kabupaten Lombok Timur sudah menetapkan jumlah DPT itu 994.467 atau 994.467 DPT di Lombok Timur. Waktu itu kami menerima DP 4 daftar pemilih ya, potensial pemilih itu kami terima dari Mendagri, dan selanjutnya kami dari KPU melakukan coklit DP 4 sinkronisasi itu, kami melakukan coklit. Selain menetapkan DPT, KPU juga menetapkan 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lolos dan akan berkontestasi dalam pilkada serentak. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kurang sepekan menjelang MotoGP, ratusan kamar hotel di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat penuh sudah dipesan sejak sepekan lalu. Pengelola wisata mencatat pemesanan di masing-masing hotel rata-rata mencapai 95%. Sebagian pemesan merupakan wisatawan mancanegara, terdiri dari kru pembalap dan turis yang akan menonton MotoGP. Menyambut perhelatan balap motor dunia, pengelola juga menyiapkan fasilitas terbaik hingga potongan harga kamar kepada wisatawan. Bisnis on the book secara overall di bulan September ya. Kebetulan bulan September ini juga periode MotoGP di akhir bulan. Saat ini on the book perkiraan di angka di 80%-an ya. Tapi kalau khusus untuk di periode MotoGP kita sudah di 99%. Hampir penuh ya. Memang ada beberapa kamar yang kita sparekan ya. Tidak kita buat sampai 100% ya. Pemda berjanji akan mengoptimalkan perbaikan infrastruktur dan transportasi di jalur wisata untuk mendukung perhelatan MotoGP. Beberapa desa-desa wisata juga ya, yang mana nanti itu bisa menyiapkan homestay yang ada berbasis kemasyarakatan. Itu misalnya di wilayah selatan, ini di wilayah Lembang dan sebagainya, ini sudah ada beberapa homestay, ada di Bougainville, kemudian ada di Cemara. Selain membenahi infrastruktur wisata, pengelola wisata juga berharap Pemda menggencarkan promosi agar kunjungan wisatawan terus meningkat setiap tahunnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.